Saya mempelajari saudara kasih Esra ini sudah berkali-kali ya, sama dengan mungkin saudara. Esra ini generasi ke-16 dari Harun, saudara Musa. Harun ini kita tahu adalah imam pertama dari bangsa Israel yang dipilih Tuhan, ya, dari keluarga Lewi. Jadi Esra ini ada generasi ke-16. Saya coba hitung, zamannya Musa itu 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Sedangkan Esra ini lebih kurang 500 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi ada 1000 tahun rentang waktu antara Harun dan Imam Esra ini. Dia adalah menteri muda urusan negara, khusus mengurus orang-orang Israel. Masih relatif usia muda, tetapi Tuhan memilih dia sebagai imam ahli Taurat, memiliki moral yang sangat baik, etika hidup yang sangat dihargai dan disegani, peranainya sangat mengesankan. Setiap orang yang melihat hidupnya terkagum-kagum, termasuk Raja Kores. Kalau bahasa terjemahan bahasa Karo, bahasa Batak, Kores ini disebut Raja Firus. Kores adalah generasi raja dari Nebukadnezar. Perlu kita ingat, kita kembali ke dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 13. Mari kita buka sejenak. Saya mau sampaikan kepada saudara harta yang tidak akan pernah habis dari sini, yang jadi bekal bagi keturunan kita beribu-ribu ke depan. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan 13. Ini adalah sejarah nubuatan yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel yang sedang ditawan di Irak, Babilonia. Ya, Yeremia 29 10 sampai dengan 13. Mari kita coba. Inilah latar belakang daripada Esra ini dipilih Tuhan dan ditetapkan oleh Raja Kores sebagai menteri muda urusan orang-orang Israel. Kita baca bersama-sama ke depan 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Ayat 11. Setelah 70 tahun, ya, setelah 70 tahun orang Israel dibawa tekanan kuat Raja Nebukadnezar, Raja Artahasta Ahasweros. Orang Israel diperbudak, dibawa dari Yerusalem ke Babilonia sebagai tawanan, dan mereka mengalami kehidupan yang sangat pahit selama 70 tahun. Berapa tahun Bapak Ibu? 70 tahun. Ayat 10 tadi. Allah memperhatikan orang Israel yang diperbudak, tetapi Tuhan mengizinkan mereka harus mengalami tahun-tahun susah, tahun-tahun pedih selama 70 tahun. Ya, selama 70 tahun kemudian, setelah 70 tahun kemudian, maka bangkitlah raja yang baru di Babilonia bernama Kores, yang sudah bertobat. Pertobatan Raja Kores, nanti saudara bisa kembali, ya, ajak anak istrimu baca kitab Esra, hanya 10 pasal ini. Saudara akan berkata secara ajaib luar biasa. Setelah Kores memperhatikan dengan seksama gaya hidup, gaya bicara, cara berpikir,
cara bertindak Ezra ini. Maka dia menaruh hati dan menimbang-nimbang dengan seksama dan mengambil keputusan yang tepat, mengangkat dan meneguhkan, meresmikan Ezra ini sebagai menteri muda urusan, menteri negara urusan orang-orang Israel, khusus diangkat. Untuk apa Raja Kores mengangkat Ezra ini? Untuk menggenapi daripada firman Allah 70 tahun yang lalu, yang merupakan nubuatan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang mengalami kehidupan yang sangat parah, hidup di dalam debu. Itu istilah saya. Itu sebabnya saya buat renungan kita ini mengangkat dari debu, membawa dari debu menjadi barang berharga. Dia perhatikan, Raja Kores memperhatikan dengan seksama. Ada keistimewaan yang besar yang terdapat dalam diri Ezra ini. Ezra ini artinya Tuhan menolong atau melindungi. Ini nama Ezra ini. Kalau ada anak kita, saudara kita memiliki nama Ezra, itu artinya Tuhan pelindung atau Tuhan yang menolong. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka dibuatlah perintah kepada Ezra. Apa itu perintah? Bawa pulang kembali orang-orang yang masih tertinggal di sini, yang terluput, yang masih hidup sekarang. Saya hitung, saudara kasih, dalam pasal 2 itu, dari berbagai kelompok 42.000 orang lebih kurang umat Israel yang akan dipimpin oleh Ezra kembali ke tanah terjadi, yaitu ke Yerusalem. Bagaimana cara Ezra dapat memimpin umat yang besar ini, sedangkan usia masih relatif muda? Secara usia, ya biasanya kan begitu Bapak Ibu. Kalau masih usia muda, lebih mau pemaparan nih. Mungkin kalau sudah menjadi memiliki sikap saya bulanan atas somna dia gaya jauh mahal ganti. Bagaimana Ezra ini memimpin umat yang besar? Solusi apa yang mau dia lakukan? Bagaimana memimpin orang-orang yang seperti ini, yang terkenal di dalam keras kepala, tegak tengkuk, tak peduli Tuhan, walaupun mereka terluput? Tidak ada jalan lain saudara kasih di dalam diri Ezra kecuali dia meneliti hukum-hukum firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, meneliti firman. Maka engkau anak-anak Tuhan, anak-anak muda, baru bertemu di gereja kita ini, engkau juga harus memiliki sifat dan sikap yang sama. Engkau harus memperhatikan seluruh isi keluarga kita. Apa yang sedang terjadi dalam keluarga ini? Mengapa keluarga seperti ini? Mengapa suami, mengapa istri tidak begitu peduli kepada Tuhan? Engkau harus meneliti itu dan memperbandingkan kehidupan keluargamu kepada firman Tuhan. Dan engkau harus memiliki tekad yang kuat, dedikasi, semangat yang tinggi untuk mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan. Disinilah jawabannya Bapak Ibu. Boleh saja kita minta pendapat dari orang lain. Ya bagaimana ya, suami saya seperti ini, istri saya seperti ini, anak saya kok begini. Boleh aja, curhat. Tetapi jawaban yang paling besar saudara kasih ada di dalam Alkitab kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Sebab saudara kasih dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat yang ke-7 dan 8, ayat 8. Apa kata firman Tuhan di sana? Ya, Mazmur pasal 19 ayat 8 saudara kasih. Ya, ayat 7 kita mulai. Kita baca dari kelas 1 2 3. Taurat itu terus Taurat Tuhan itu sempurna. Coba lihat itu dulu. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Sebagai seorang muda, Esra tidak banyak punya pengalaman. Dia masih kurang banyak makan darah. Seolah-olah dia berpikir, bagaimana aku mampu membawa ini? Sedangkan Raja Kores dan Tuhan telah mempercayai